kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nuraza Aziz, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Julita Mata. Beliau adalah guru PKN dari SMA Negeri 5 Kemudian. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar begini juga? Alhamdulillah, saya sehat juga Ibu. Baiklah Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti setelah ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, di situ juga saya akan melakukan proses observasi ataupun supervisi kelas. Nah, untuk Ibu ketahui nih, sebenarnya Bu ya, tujuan kita melakukan supervisi atau pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses dari pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa pada hari ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah tujuannya adalah boleh kita katakan ini adalah sebagai langkah awal Ibu, langkah awal Ibu untuk agar nantinya pada saat proses pembelajaran itu Ibu menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan juga proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu nantinya jadi pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Ya, itulah ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu terkait dari proses percakapan kita hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu? Berdasarkan SPP yang pernah didiskusikan kemarin, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya capai di pembelajaran kelas ini. Yang pertama, saya ingin peserta didik ini nanti dapat menggali tentang bagaimana dinamika perkembangan di lokasi yang pernah berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, nanti saya juga ingin peserta didik juga nanti mampu mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka, bagaimana perkembangan dinamika demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Baik Bu ya. Berarti ada dua tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya. Terus bagaimana menurut Ibu tentang area perkembangan yang ingin dicapai Bu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti, saya ingin pertama peserta didik itu nanti mampu atau bisa memahami tentang dinamika perkembangan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi paham dulu. Setelah itu nanti saya ingin yang kedua mereka bisa tampil, bisa mengidentifikasi tentang bagaimana dulunya demokrasi ini sebelum terjadi seperti sekarang ini, awal di Indonesia di awal nasionalitas sampai sekarang itu gimana? Jadi anak-anak bisa menunjukkan titik perbedaan antara perkembangan demokrasi yang Indonesia. Baik, luar biasa sekali area penyampaian yang ingin dikembangkan gitu ya. Saya ingin mendengar nih Bu, ya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin diterapkan terkait nih ya strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran dan juga metode dalam pembelajaran nanti. Nah, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di sini itu sifatnya pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan model KSE, kompetensi sosial nasional. Jadi dalam pembelajaran itu nanti anak-anak juga akan dilatih bagaimana cara mengembangkan emosinya di antara dia ketika dia berkolaborasi bersama temannya terkait diskusi tadi. Kemudian nanti untuk modelnya saya mencoba menerapkan sistem pembelajaran problem based learning. Artinya dengan melihat video mungkin nanti bagaimana kejadian-kejadian pada waktu itu mereka bisa menemukan ternyata bentuk demokrasi pada masa itu begini, pada masa demokrasi Orde Baru begini. Jadi akan dapat membedakan di setiap
dinamika perkembangan inovasi yang pernah dulu ada di Indonesia. Kemudian metode yang digunakan nanti saya akan coba pakai model diskusi kelompok, yang mana nanti anak-anak itu mencoba menemukan sendiri tiap-tiap perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia itu, kemudian melakukan tanya jawab, dan kemudian nanti ada penugasan yang akan saya berikan kepada anak-anak, dan dalam penugasan itu saya akan memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk membuatnya dalam bentuk berbagai media, bisa dengan model kinestetik, anak bisa membuat gambar, untuk dari bentuk perkembangan tadi mungkin dia bisa membentuknya dalam poster atau perkembangan teknologi ini. Kemudian mungkin nanti ada juga saya minta anak-anak itu nanti bisa membuat bentuk audio atau video pembelajaran atau dengan mendengarkan video pembelajaran, dan terakhir mungkin nanti ada dalam bentuk visual, jadi anak bisa melihat menonton video yang didapatkan dari perkembangan inovasi Indonesia. Luar biasa sekali ya Bu ya, strategi dalam pembelajaran yang ini dilakukan itu sangat luar biasa, dan pembebasan mereka mengerjakan tugas juga sudah termasuk ke dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nantinya berjalan lancar dengan apa yang ingin Ibu. Terus bagaimana Ibu dengan media yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Media yang pasti digunakan nantinya kelas, saya akan coba membuat seperti media online, video pembelajaran, dan anak nanti juga saya berikan dengan HP. Mungkin di HP itu nanti saya akan bisa melihat lebih jelas, meneliti tentang perkembangan inovasi. Jadi sampai saya ini Bu pengen masuk ke dalam kelas melihat hasil. Bagus ya Bu ya, mungkin saya mudah-mudahan. terus mungkin dengan diskusi kita ini, ketika nanti saya masuk ke kelas bisa lebih bagus, anak-anak pun lebih tertarik dengan pelajaran kita ini. Nah, kira-kira nih kapan Bu masuk ke dalam kelasnya? Lusa saya ada masuk di kelas 11 ya pada jam 6. Ya, baik. Jadi lusa saya nanti akan ikut Ibu untuk masuk ke kelas 11 ya, untuk melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Dan nanti di sana saya akan melihat dan juga mencatat beberapa hal yang menurut saya nantinya penting bagi saya atas apa yang terjadi di dalam kelas, gitu ya. Ya. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti Bu ya, kita akan melakukan pasca observasi ya. Tapi nantinya untuk pasca observasi ini kita tidak berdua saja Bu, tapi nanti akan ada pengganti saya, yaitu guru pengajar praktik nantinya yang akan ikut mendampingi. Oh, ada dari luar itu ya? Ya, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, ada satu pertanyaan yang ingin saya dengar dari Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, ada beberapa gambaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, dalam percakapan ini saya bisa mempersiapkan kira-kira apa yang akan saya ambilkan nanti di kelas saya, terutama di kelas 11 dia, tentang materi saya ini, supaya proses itu bisa terima dengan baik oleh anak peserta didik. Kemudian nanti mungkin saya dari sekarang akan mulai melakukan mempersiapkan rancangan tentang pembelajaran apa nanti yang akan saya persiapkan, modelnya apa, metode apa yang akan saya pakai nanti di kelas, dan bahkan media apa yang akan saya gunakan itu sudah saya persiapkan berkat diskusi kita hari ini. Baik Bu ya. Saya rasa itu jadi Bu ya. Terima kasih Bu Juli atas waktunya. Kita akan bertemu kembali nantinya pada kegiatan observasi besok lusa. Ya. Terima kasih Bu Juli ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita untuk mendapatkan ilmu setiap harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doakan semua teman-teman yang sakit semoga dapat kembali ke sekolah mengikuti pelajaran sebagaimana. Ya, amin. Baik anak-anak sekalian, coba tegak dulu. Tolong lihat sudah rapi belum kalian hari ini? Bajunya dari masukkan semua ke dalam? Sudah. Alhamdulillah. Berarti anak kelas 11 ya anak-anak yang best. Kenapa? Karena anak yang rapi itu adalah cerminan siswa-siswi yang teladan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Demokrasi. Baik anak-anak semua, selamat bertemu kembali di pelajaran PPKN. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, supaya hari ini ilmu yang kita dapat ini berkah ya Allah, maka kita berdoa dulu seperti biasanya. Ayo teman, silakan untuk memimpin doa. Baiklah semuanya, bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal atas mengapa kita tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar putar, makan atas bawah siap berdoa. Jadi dua, aku jadi tiga, telur jadi empat, aku jadi lima, kecuali semua, satu dua tiga, bersiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, dua jari dua jari masukkan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, dua jari satu buat kamera kiri, tiga jari kanan, tiga jari kiri, dua jari enam buat menara tinggi, empat jari kanan. Baca. Kata dasarnya demo. Kemudian tagar ini yang kita buat minggu lalu. Ya. Ya kan? Semua kegiatan dalam pemerintahan di sebuah negara itu diawali dari pemimpin atau masyarakat pada Nah, budaya atau kebiasaan yang baik dari budaya demokrasi itu nanti akan melahirkan budaya demokrasi. Jadi timbal baliknya semua. Itu ada tong sampah. Itu untuk perubahan aku tuh. Apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Saya Priske Kaulia dan di sebelah kiri saya ada Saya Syifa Azahra, saya Nurul Ain. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 periode sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi, sistem dinamika demokrasi Pancasila ini terbagi 5 periode. Yang pertama, periode masa awal kemerdekaan. Yang kedua, periode masa demokrasi parlementer atau liberal. 3, demokrasi terpimpin. 4, periode Orde Baru. Dan 5, periode di era reformasi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan salah satu periode di antara 5, yaitu masa Orde Baru. Lahirnya masa Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tura, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka tersebut, sehingga terjadinya peristiwa G30 SPKI yang membuat menurunnya kepercayaan warga masyarakat Indonesia mengenai pemerintahan Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab penurunan prestasi Soekarno. Itu membuat surat perintah disuruh Tejen Soeharto yang disebut surat perintah 16 Maret 1966. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori yang diwakilkan oleh 3 orang, yaitu dari Saya Oven Adlansyah. saya Nuriati, saya bertugas sebagai moderator, dan di samping saya bertugas sebagai pembaca. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Hal yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama, revolusi kemerdekaan, yang kedua liberal, ketiga orde lama, keempat orde baru, serta yang kelima adalah reformasi. Untuk teman-teman semua ketahui, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
kita masuk ke periode pertama yang di Indonesia, yaitu periode revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949 adalah salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Periode ini dimulai dari kekalahan balas tentara Jepang terhadap Sekutu, proklamasi kemerdekaan hingga perlawanan terhadap pendudukan Indonesia yang membonceng Sekutu. Selanjutnya periode yang kedua di Indonesia yaitu periode liberal. Demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras asal individu tersebut. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu Orde Lama. Demokrasi Orde Lama terpimpin ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi ini adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Selanjutnya periode keempat yaitu Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintah Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat pemerintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1968. Yang kelima, reformasi. Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1968 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto membutuhkan diri pada 21 Mei 1998 dan 33 oleh Wakil Presiden saat ini B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh hubungan sosial politik yang lebih terbuka. Baik, sudah kami jabarkan 5 periode sistem dan dinamika demokrasi Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Jadi simpulan dari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia selama 5 masa ini adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi kerja menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam sebuah aspek kehidupan. Ya, saran dari sistem demokrasi Pancasila di Indonesia ini sebenarnya nggak ada ya, cuma kita ini perlu mengawal aja demokrasi ini. Jadi sekian sepertinya. Sebelum ditutup kami mau menyampaikan baca sama-sama. Pergi ke pasar beli serasi, cakep. Tidak lupa juga membeli buah pepaya, cakep. Saya tutup dengan ucapan terima kasih, cakep. Karena kalau terima janji itu teman saya. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu harus milik di bagian. Sekian dari kami, kelompok auditori. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan dinamika demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini adalah sebagai berikut. Pertama,
Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil dasar sila keempat Pancasila. Apa bunyinya? Inti dari sila keempat itu mengatakan apa? Demokrasi itu yang pegang rakyat. Tapi dalam prakteknya yang pegang siapa? Soekarno, Presiden. Sekarang apa? Kacau lagi Indonesia. Puncaknya ketika terjadi pemberontakan G30SP, semua presiden harus kemudian masuklah ke era Orde Baru. Sama siapa ini? Presiden Soeharto. Pada masa Soeharto awalnya bagus Indonesia, tapi karena kepemimpinan yang begitu lama sampai 32 tahun, sehingga menjadi pola kepemimpinan yang menjadi sentralistik, otoriter juga ujung-ujungnya, sehingga muncul KKN. Apa itu? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terakhir barulah masuk ke era reformasi. Karena gagal lagi pada masa ini. Di era reformasi sampai saat ini pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kita berusaha menciptakan demokrasi yang betul-betul dipegang oleh rakyat. Sehingga kita sebagai rakyat berusaha mengawal, terus melihat bagaimana perkembangan demokrasi supaya tidak salah langkah lagi. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi demokrasi yang terbaik, yang dengan dasar Pancasila. Oke? Kira-kira dapat ilmunya hari ini? Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nurada Adis, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun dari SMA Negeri 5 Tundur. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu PP kita, yaitu Bu Pera Pradaningsih, SPD. Selamat siang Ibu. Kemudian saya juga didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Tamata SA. Selamat siang Ibu. Baiklah, di sini setelah perkenalan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pasca observasi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Baik, sebelumnya mohon izin kepada Ibu BP untuk menyampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan pasca observasi ini, kita sudah melaksanakan pra-observasi kemarin dan juga pelaksanaan observasi. Nah, di saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang mungkin langsung diamati oleh Ibu BP. Izin ya Bu ya, kita akan melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan pasca observasi mungkin di sini adalah lanjutan dari kegiatan observasi kita kemarin ya. Dan sebelumnya di sini juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu tentang pelaksanaan tujuan daripada supervisi yang kita lakukan. Nah, untuk tujuan supervisi yang kita lakukan itu adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas supaya kita ini menjadi lebih percaya diri dan lebih siap memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan tujuan daripada pelaksanaan pasca observasi kita hari ini. Nah, tujuan daripada pasca observasi kita hari ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi dari diri kita sendiri dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu pada saat observasi apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita pada saat itu. Nah, baik Bu, sebelumnya nih saya pengen nanya dulu, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan proses observasi kemarin? Alhamdulillah sangat senang, saya lega, apalagi dengan melihat semangat anak-anak itu antusias segera, jadi itu membangkitkan semangat kita juga untuk memberikan yang selalu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi saya ingin tahu nilai yang besar juga untuk saya, dan juga semangat melihat mereka. Jadi alhamdulillah senang dengan cara pelajaran yang kemarin itu. Luar biasa Bu ya, dan saya juga sudah memperhatikan dari proses yang sudah dilakukan di observasi kemarin, dan juga saya sudah membuat
dari 6 sampai 10 nih. Kira-kira target pencapaian yang ingin dicapai itu berada di mana? Posisi berapa? Kalau target tuh rasanya ya ingin satu, ingin 10 gitu ya. Semua orang ingin yang terbaik gitu. Cuma namanya sempurna itu mungkin kita capai ya. Tapi saya tuh ingin hasil yang kemarin itu ya kira-kira antara 8, 9 gitu. Karena lihat sama anak-anak itu, kemudian cara penyampaian yang mungkin dia suka kan dengan pakaian fokus dan video pembelajaran itu. Jadi saya berharap saya bisa rentang nilai yang saya dapat itu antara 8 9 itu. Dan luar biasa ya, dari yang dipaparkan berarti kita sudah menginginkan adanya perubahan pada diri kita dan juga pada anak-anak nantinya ya. Oke. Kemudian dari sini Bu, dari apa yang Ibu lakukan, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depan nanti seperti apa? Dengan melihat proses pembelajaran kemarin, awalnya kan saya baru mencoba di kelas 11 ya. Saya berharapnya nanti ke depannya saya juga dapat lanjutkan, saya akan dapat coba juga nanti di kelas-kelas yang lain, 10, 12 juga. Kita akan lihat kira-kira sama tidak, mungkin semakin semangat tidak dengan cara pembelajaran seperti kemarin. Terus bagaimana Bu dengan ini proses KSI mereka di dalam kelas? Oh, sangat-sangat bagus. Terutama dengan pembelajaran dengan menerapkan ASE itu, kompetensi sosial emosional itu, ditambah dengan cara belajar diferensiasi. Anak itu kita kelompokkan berdasarkan minat dia, yang visual nanti kita beri model pembelajaran gambar, yang audio mungkin dengan cara mendengarkan, estetik dengan cara mengamati atau project nanti yang ada bisa dihasilkannya. Jadi situ akan nampak ketika dia memiliki karakter. Dia di situ saya berharap juga bisa menanamkan nilai karakter kepada anak-anak itu. Contoh ketika dia berdiskusi, dia bisa memberikan misalnya bisa menghargai pendapat teman-temannya dan diskusi, terus mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi situ nampak. Jadi KSE itu betul-betul kayaknya lebih bisa diterapkan pelajaran seperti itu. Luar biasa itu ya, saya sangat salut sekali dengan hasil yang diberikan oleh anak-anak kita juga. Dan saya melihat sangat antusias sekali mereka dalam belajar, apalagi mereka berdiskusi gitu. Ya, dia bisa berpikir sangat hebat. Dia pembelajaran, dia memaparkan hasil diskusinya, dia pembelajaran. Oh, saya sudah senang melihat dia gitu. Jadi anak-anak ini ternyata untuk soal adiksi, video dan segala macam itu juga kayaknya kalau kita, ya luar biasa. Kalau kita bisa kembangkan itu, insya Allah dalam pembelajaran kita akan menarik terus untuk mereka. Jadi dari situ kita bisa ambil juga kesimpulan bahwa tindak lanjut mereka ini, tindak lanjut dari pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya ke depannya adalah mereka sangat antusiasnya dengan pembelajaran yang ada dan siap mereka dengan apa tantangan ke depannya nantinya. Jadi betul untuk penerapan IT itu memang kayaknya anak-anak sekarang luar biasa. Dan saya pribadi jadi termotivasi pula, kalau anak-anak bisa kenapa kita tidak. Itu tantangan bagi kita guru, untuk kita harus ikuti perkembangan zaman juga, karena tiap anak pasti akan berbeda. Masa kita dulu dengan masa sekarang pasti beda. Itu tantangan bagi saya. Berarti kita harus punya motivasi juga ke depannya. Ya, terus kita untuk juga anak harus aja. kita juga harus punya tantangan juga ke depan, ke arah lebih baiknya anak-anak itu seperti apa ya. Baik. Terus komitmen Ibu di kelas itu seperti apa? Saya mengharapkan nanti anak-anak ini bisa memiliki karakter yang lebih baik, terutama dengan pembelajaran KSE tadi. Terus dalam pembelajaran tadi, apalagi dengan pembelajaran berverifikasi tadi, anak-anak itu bisa kita bisa mengcover kebutuhan anak, yang tiap anak itu pasti beda. Dari situ kita bisa kelompokkan mereka sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya. Jadi secara tidak langsung kita bisa menciptakan rasa nyaman dan suka dengan pelajaran itu. Apalagi PPKN
pembelajaran dulu kita lagi tak suka ya Bu Iya. ya. Dengan cara gitu mungkin kita bisa menemukan yang minimal sedikit ada perubahan. Anak-anak dari tidak suka jadi suka, bisa ingin tahu terpancing. Sangat luar biasa sekali itu Bu ya. Terus bagaimana dengan kegiatan ibu ke depannya nanti ini dengan pelaksanaan misalnya kapan ya nanti kita mau coba melaksanakan kegiatan diferensiasi ini gitu. Insya Allah mungkin saya dia lebih cepat orang apa ikan cepat ikan apa Iya, kan cepat kita. ya. Jadi dalam minggu ini ya saya akan coba terus belajar seperti itu. Saya akan coba di aktivitas kelas yang lain. Cuma tentu kita perlu persiapan. Karena saya perlu persiapan SPP-nya, jadi apa yang cocok dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian mungkin kita perlu juga menyiapkan barang penilaian atau mungkin ini. Jadi insya Allah dalam minggu ini saya akan coba terapkan di kelas yang lain. Luar biasa Bu ya, apa yang ibu sampaikan ini. Dan saya kalau ibu bilang kita usahakan untuk minggu depan supaya dapat tampil lagi ke kelasnya lain. Iya. Saya pengen nengok nanti ini. Boleh Bu. Saya rasa itu dulu yang itu saya sampaikan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita. Dalam kegiatan ini saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi itu memicu anak sangat antusias dalam belajarnya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung bukan hanya pada hari ini tapi juga nanti di hari-hari berikutnya. Itu saja Bu ya dari saya. Demikianlah tadi perbincangan pasca observasi saya dengan Bu Julita Marta dan didampingi oleh Ibu PP kita. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.